Pernahkah kamu merasa ikut-ikutan tanpa sadar? Kenapa kita bisa begitu? Jadi, yuk kita bahas lebih dalam. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Alasan kenapa kita ikut-ikut. Kita seringkali meniru perilaku orang lain tanpa sadar. Kenapa bisa begitu? Pertama, adanya kebutuhan untuk diterima. Kita ingin merasa bagian dari kelompok, dan ini membuat kita lebih cenderung mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Kedua, dorongan sosial yang kuat. Kita hidup dalam masyarakat yang menuntut kita untuk beradaptasi dan terkadang sesuai dengan harapan orang-orang di sekitar kita, terutama di lingkungan sosial atau pekerjaan. Kita mungkin merasa aneh atau tidak nyaman jika memilih jalan yang berbeda. Hal ini bisa terlihat dalam berbagai situasi, mulai dari pilihan pakaian hingga pendapat politik. Kamu pernah lihat orang-orang di sekelilingmu berpartisipasi dalam suatu aktivitas, dan tiba-tiba kamu juga merasa tertarik untuk ikut tidak? Itu adalah efek konformitas yang bekerja. Ketika kita menjadi terlalu terpengaruh oleh lingkungan, kita kehilangan keunikan dan identitas diri kita. Maka dari itu penting untuk menjaga keseimbangan antara menjadi bagian dari kelompok dan tetap setia pada diri sendiri. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 2, Dampak konformitas terhadap keputusan kita. Konformitas dapat memengaruhi keputusan kita dengan cara yang tidak kita sadari. Misalnya, dalam pengambilan keputusan, kita seringkali lebih memilih untuk mengikuti pendapat mayoritas ketimbang berpikir kritis. Ini bisa menghasilkan keputusan yang kurang bijaksana. Bayangkan jika kamu sedang berkumpul dengan teman-temanmu dan mereka semua setuju untuk nonton film yang kualitasnya biasa saja. Apa kamu tetap akan memilih film yang lebih baik? Jika itu berarti kamu harus berpisah dari keputusan kelompok? Seringkali, kita menghindari konflik, sehingga memilih untuk mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain tanpa mempertimbangkan pilihan lain. Ini bisa jadi berbahaya jika kita tidak waspada dan tidak bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya inginkan? Dengan mengenali dan memahami dampak konformitas, kita bisa mulai berani untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Mengetahui inti dari keputusan yang diambil adalah langkah penting untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Chapter 3, Pentingnya mengetahui diri sendiri. Salah satu cara untuk mengurangi efek konformitas adalah dengan mengenali diri kita lebih baik. Ketika kita tahu apa yang kita sukai dan apa nilai-nilai yang kita pegang, kita cenderung untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Tapi bagaimana cara untuk mengenali diri sendiri? Pertama, langkah yang baik adalah mencatat apa yang penting bagi kita. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti hobi, minat, atau pandangan hidup. Mungkin kamu suka menggambar, menulis, atau berolahraga. Semua ini merupakan bagian dari diri kamu. Kedua, coba berani mengambil keputusan kecil yang berbeda dari orang lain. Misalnya, pilihlah untuk makan di tempat yang tidak populer dibandingkan dengan restoran yang ramai. Ini tidak hanya menjadikan kita lebih percaya diri, tapi juga memberi ruang untuk eksplorasi yang lebih luas tentang siapa diri kita sebenarnya. Dalam proses ini, kita belajar untuk menghargai pilihan dan keputusan yang kita buat, sekaligus mengenal lebih dalam siapa kita di tengah berbagai pengaruh yang ada di sekitar. Chapter 4, Perbedaan antara konformitas positif dan negatif. Perlu diketahui, tidak semua konformitas itu buruk. Ada konformitas positif yang bisa membantu kita beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya, dalam situasi kerja, mengikuti norma-norma tertentu dapat menciptakan harmoni dan meningkatkan kerjasama. Ketika kita berada dalam kelompok yang saling mendukung, konformitas ini justru bisa membawa kita pada pencapaian yang lebih baik. Namun, kita harus waspada terhadap konformitas negatif yang dapat merugikan kita. Contohnya, jika kita terjebak dalam lingkaran teman yang melakukan hal-hal yang tidak positif, maka kita berisiko mengubah perilaku kita ke arah yang tidak baik. Jadi, bagaimana cara kita bisa membedakan antara konformitas yang baik dan buruk? Pertama, tanyakan pada diri sendiri,
Apakah ini membantu saya menjadi lebih baik atau justru sebaliknya? Kesadaran terhadap tipe konformitas yang sedang kita jalani bisa membantu kita untuk membuat pilihan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai pribadi kita. Chapter 5. Cara menghindari terjebak dalam konformitas. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara menghindari terjebak dalam konformitas. Pertama, tingkatkan kesadaran diri. Luangkan waktu untuk merenung dan tanyakan pada diri sendiri apa yang kamu inginkan. Ini mungkin butuh waktu, tetapi penting untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan kita. Kedua, jangan ragu untuk bertanya. Jika ada keputusan yang sulit, ajukan pertanyaan pada diri sendiri dan orang-orang di sekelilingmu, apa alasan di balik keputusan ini? Ini membantu kita melihat sudut pandang yang berbeda dan membuat keputusan yang lebih baik. Ketiga, cari komunitas yang mendukungmu untuk menjadi dirimu sendiri. Bergabunglah dengan kelompok atau komunitas yang sejalan dengan nilai-nilai dan minatmu, sehingga kamu bisa merasa lebih nyaman untuk menjadi dirimu sendiri tanpa tekanan untuk konformitas. Ingat, menjadi berbeda itu bukan hal yang salah, bahkan kadang bisa menjadi keunggulan kita dalam mencapai tujuan hidup. Lingkungan yang mendukung ini akan menjadi sumber kekuatan untuk terus beranjak menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa cek konten lainnya di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.